إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita dalam mengkaji Islam secara terpola dan terstruktur. Kita sekarang sampai pada pertemuan yang ke-8, yaitu diutusnya Nabi Nuh alaihissalam serta tercelanya taklid. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang terdahulu, setelah Adam dan anak cucunya terus berkembang, kemudian setelah 1000 tahun itu Adam meninggal dunia, kemudian dilanjutkan oleh anak-anak cucu mereka. Nah, sampai Idris alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala belum mengutus seorang nabi yang dibangkitkan dari kalangan mereka sendiri. Mulailah dari Nabi Nuh, mulai Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kaum Nuh. Jadi sebelum Nuh tidak ada yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki umatnya itu dari kalangan mereka sendiri. Tetapi mulai dari Nuh sampai dengan Muhammad lah Allah terus mengutus para nabi dan rasul. Ya. Yang kita ketahui sekitar 25 para nabi dan rasul yang tercantum, yang terdeteksi di dalam hadis-hadis yang sahih, dan begitu pun juga di dalam Al-Quran. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam? Sebenarnya jawabannya sangat mudah. Kalau Allah tidak menurunkan juga setan ke dunia ini, maka tidak perlu Allah membangkitkan seorang nabi dan rasul. Karena pertarungan yang abadi, maka setan senantiasa ingin memalingkan manusia dari penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya kepada penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ingin lihat kenapa Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita baca dalil. Perhatikan, kita akan mulai kajian kita. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nuh alaihissalam. Saya akan bacakan
dalil-dalilnya dari ayat suci Al-Quran dan juga dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan dibuka di dalam surat Al-A'raf, ayatnya ke 59, 60, 61 dan seterusnya. Allah berfirman, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Nah, perhatikan itu ada kalimat arsalna. Jadi di situ ada kalimat arsalna. Laqad arsalna, sungguh kami telah mengutus. Siapa yang diutus? Nuh. Nah, inilah nabi yang pertama sekali diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila qaumihi, kepada kaumnya. Faqala, kemudian Nuh berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Wahai kaumku, ubudullaha, sembahlah oleh kalian Allah semata. Artinya kalau Nuh diutus memerintahkan kaumnya untuk menyembah Allah semata, logika berpikir kita dan kaum ini sudah lagi tidak menyembah Allah. Ya kalau seandainya mereka tetap menyembah Allah, kenapa harus diutus Nabi Nuh? Nah, nanti kita akan lihat sebenarnya apa yang disembah oleh kaum Nuh tadi. Ini akan kita lihat. Kemudian malakum min ilahin ghairuhu. Tidak ada Rabb sesembahan bagimu, bagi kalian selain Allah. Inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat. Maksudnya hari kiamat. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Pemuka kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Itu luar biasa. Jadi orang itu kalau mau membenarkan orang lain biasanya dituduh justru dia sesat. Padahal biasanya kalau maling teriak maling, seperti itu. Jadi Nuh datang untuk membereskan akidah, mengembalikan lagi penyembahan hanya kepada Allah, karena hanya Allah lah yang patut disembah. Balik di situ dikatakan qalal mala'u. Jadi para pemuka yang pertama sekali yang menangisnya itu. Jadi para inohong, para pemuka tokoh masyarakat yang pertama sekali akan jadi supaya tidak sampai risalah yang disampaikan oleh utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini enggak aneh, berulang-ulang sampai sekarang pun seperti itu. Jadi kalau ada orang ingin membenarkan satu masyarakat, maka ada benteng yang akan membentenginya pertama sekali. Masyarakat sebenarnya enggak peduli aman. Cuma ada satu kelompok yang mereka takut kekuasaannya, kemudian juga perekonomian mereka menurut akal fikir mereka akan luluh lantak. Akhirnya mereka seolah-olah membela kepentingan masyarakat. Seperti itu. Ini sudah jelas dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di situ dikatakan inna lanaraka fi dhalalin mubin. Gak tanggung-tanggung para inohong tadi berkata,
Inna lanaraka fi dolalim mubin. Sesungguhnya kami memandang kamu itu Nuh benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Ya. Kemudian Nuh berkata, qala ya qaumi laisa bi dolalatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Nuh menjawab, wahai kaumku, aku ini gak sesat. Aku ini seorang rasul dari Rabb seluruh alam. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang sebenarnya kamu tidak ketahui. Jadi Nabi Nuh alaihissalam adalah yang pertama sekali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengajak kaumnya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai terjadi penyimpangan akidah itu ketika zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nah, sebenarnya kenapa mereka menyimpang dari akidah? Jawabnya satu, karena kita turun bersama dengan syaitan. Kalau nggak ada syaitan, tidak ada penyimpangan akidah. Ya. Nah, kemudian kita lihat sedikit tafsir. Ibnu Katsir berkata, lamma dzakara ta'ala qissata Adam fi awal surati wa ma yata'allaqu bidzalika wa ma yatasillu bihi wa faragha minhu syar'a ta'ala fi dzikri qasasil anbiya'i alaihi wassalam al-awwalu fal-awwalu fabtada'a bi dzikri Nuhin alaihi salam fa innahu awwalu rasulin ba'atsallahu ila ahlil ardi ba'da Adam alaihissalam. Setelah Allah menyebutkan kisah Adam alaihissalam dan segala sesuatu yang berkaitan dan berhubungan dengannya pada awal surat Al-A'raf yang sudah pernah kita baca, kemudian Allah Ta'ala menyebutkan beberapa kisah para nabi alaihissalam secara berurutan. Allah mulai dengan menyebutkan kisah Nuh alaihi salam. Nanti berurutan. Jadi kalau kita lihat berurutan. Nanti di dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan pertama Nuh, kemudian Hud, kemudian Soleh, kemudian Ibrahim, Lut, Su'aib, Ismail, Ishak, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Yunus, Musa, Ilyas, kemudian juga ada Samuel, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, dan terakhir ditutup oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan problematikanya cuma satu saja. Kaumnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak lagi mentauhidkan Allah. Maka wajar Allah mengutus para nabi dan rasul. Nah, kalau kita lihat di dalam tafsirnya lagi dilanjutkan, di situ dikatakan tadi, qala ya qaumi laisa bi dalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Kemudian di situ dikatakan Nuh berkata kepada kaumnya, apa katanya? Ai ma ana dhalun walakin ana rasulun min rabbil alamin. Kata Nuh, tidaklah aku ini sesat, walakin ana rasulun min rabbil alamin, tapi sesungguhnya aku ini rasul, utusan Allah, utusan dari pemilik seluruh alam. Rabbi kulli syai'in wa malikihi, dan penguasa segala sesuatu. Ya. Aku ini gak main-main, kata Nuh, bukan diam sorangan, bukan ngangkat diri jadi rasul. Kan banyak orang yang ngangkat diri jadi rasul, tapi jelas ini ada
khitab syar'inya di dalam Al-Quran dengan firman Allah, walaqad arsalna Nuhan. Arsalna Nuhan, sungguh telah kami utus Nuh. Artinya ada legalitas. Kalau ada orang ngaku dia jadi para nabi dan rasul, kita tanya legalitasnya mana? Kan gitu. Ya enggak, saya mah mimpi. Nah, kalau mimpi belum aja makanya bisa mimpi. Saya mimpi ketemu ini, akhirnya katanya saya diutus sebagai para rasul. Ngaco itu. Karena siapapun yang ngaku dirinya diangkat menjadi nabi dan rasul, ada surat keterangan yang jelas datang dari Al-Quran. Ya. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Rabbku, dan aku memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak diketahui. Kata Ibnu Katsir, wa hadza sya'nur rasuli ayyakuna muballighan fasihan nasihan aliman billahi la yudrikuhum ahadun min khalqillahi fi hadhihi sifati. Kata Ibnu Katsir, demikianlah, itulah keadaan seorang rasul. Dia adalah seorang yang menyampaikan risalah, fasih, memberi nasihat, dan mengetahui Allah, yang mana tidak ada seorang pun dari makhluk Allah Ta'ala yang menandinginya dalam sifat-sifat tersebut. Jadi memang yang diangkat jadi para nabi dan rasul itu dipilih dari kalangan yang terbaik, baik dari akhlak dan perilakunya. Seperti nabi kita terpilih, direkam di dalam sirah nabawiyah bahwa beliau diberi gelar Al-Amin. Jadi memang manusia terbaik di kaum. Dan kalau ketika kita melihat bagaimana Nabi kita SAW pada waktu dia naik di satu bukit, dia berkata kepada penduduk Quraisy pada saat itu, kafir Quraisy, percaya gak kamu bahwa sesungguhnya akan datang satu rombongan berkuda yang akan menyerang kalian? Kamu percaya tidak? Langsung mereka berkata percaya, karena kau itu Al-Amin. Tetapi begitu Allah Ta'ala mengatakan, aku memberikan nasihat akan datang azab yang pedih, apa kata mereka? Ini orang gila, ini majnun, gila, aneh. Kalau urusan dunia percaya, kalau urusan akhirat tidak percaya. Nah begitulah orang sekarang. Kalau urusan dunia mah 100%, kalau urusan akhirat geus mautnya maut, we mau layan balik, deui teh kitu jawab. Nah, mari kita mulai. Kenapa Allah mengutus Nuh alaihissalam? Apa sih yang disembah oleh kaum Nuh? Perhatikan Bu ya, Pak. Ini penting. Ini yang pertama sekali. Ketika zaman Nabi Nuh, kaum Nuh yang namanya manusia tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyembah sesuatu selain Allah. Kita baca. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadan wa la su'an wa la ya'utha wa ya'uqa wa nasran wa qad adallu katsiran wa la tazidiz zalimina illa dhalala. Allah memberikan kejelasan siapa sih sebenarnya yang disembah oleh kaum Nuh itu. Ya, perhatikan ini. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan rob-rob kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan kepada Wad, kepada Suwa, kepada Yahud dan Nasron, dan sungguh mereka telah menyesatkan banyak orang. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang zalim itu selain kesesatan. Nah, kita lihat siapa Wad, siapa Yahud tadi,
Ya'uq dan Nasron itu. Ibnu Jarir berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid, telah menceritakan kepada kami Mihran dari Sofyan, dari Musa, dari Muhammad bin Qais, dan Ya'uq dan Ya'uq dan Nasron. Ia berkata, mereka itu orang-orang soleh yang nama mereka dijadikan sebagai nama berhala. Adalah kaum yang hidup di antara Adam dan Nuh. Mereka mempunyai pengikut yang senantiasa mengikuti mereka. Situ dikatakan tadi, mereka mempunyai pengikut yang senantiasa mengikuti mereka. Setelah mereka meninggal dunia, para pengikutnya itu mengatakan. Nah, ini perhatikan Bu. Inilah kenapa kontroversi patung gambar itu nanti dilarang. Iya masalahnya iya. Kita lihat lagi sedikit, kita dengar lagi. Mereka berkata, seandainya kita gambar, lau sawwarnahum kana aswaqu lana illa al-ibadati idza zakarnahum fasawwaruhum falamma matu wa jaa akharuna dabba ilayhi iblisu faqala innama kanu ya'kulunahum wa bihim yaskunal matar fa'abaduhum. Perhatikan, seandainya kita gambar mereka, jadi yang orang-orang soleh tadi ada Wad, ada Ya'uq, ada Ya'uq, kemudian ada Nasran. Tadi mereka itu orang-orang soleh. Kemudian ada sebagian mengusulkan, seandainya kita gambar mereka, niscaya kita akan senantiasa rindu beribadah jika kita ingat kepada mereka. Maka mereka pun menggambar mereka. Setelah mereka para pengikut tersebut meninggal dunia dan disusul oleh generasi berikutnya, maka iblis pun datang membisikkan kepada mereka. Apa kata iblis? Mereka itu menyembah mereka, dan melalui berhala-berhala itu pula mereka meminta hujan, maka mereka pun akhirnya menyembahnya. Gitu. Awalnya itu orang-orang soleh, orang-orang soleh mati, gambarnya digambar, kemudian dibuat patung. Kalau ditanya masih sekarang masih nggak ya? Karena terus saya berlanjut terus. Jadi orang-orang soleh patung gambarnya digambar, kemudian puja. Kemudian iblis datang, dabba ilaihim iblisu. Kemudian iblis datang, faqala, dia berkata, innama kanu ya'budunahum, sesungguhnya keadaan mereka itu mereka beribadah kepada patung-patung tadi. Wabim yaskunal matar, dengan patung ini, dengan perantaran patung ini mereka meminta hujan. Fa'abaduhu, mereka pun akhirnya menyembahnya. Kita lihat tafsir yang lain. Dari Urwah bin Zubair, ia mengatakan, Wad, Ya'uq, Suwa dan Nasron adalah anak-anak Adam, dan Wad adalah anak tertua dan yang paling berbakti kepada Adam. Maka Abu Ja'far mengatakan, ia adalah seorang yang soleh. Ia adalah seorang yang sangat dicintai di tengah-tengah kaumnya. Setelah ia meninggal dunia, mereka berdiam diri di sekitar makamnya di daerah Babil dan berbelas kasihan kepadanya. Jadi ketika sudah dikuburkan Wad tadi, ngariung di dekat kuburan tadi, mereka mengingat Wad, mereka bersedih dengan ditinggalkan oleh orang-orang soleh. Perhatikan berikutnya. Setelah iblis mengetahui belas kasihan mereka, nah ini kata iblis, ini opportunity nih untuk menyesatkan orang. Kepada Wad, maka ia berubah wujud menyerupai manusia dan kemudian berkata, ya, tasyabbaha fi suratil insani thumma qala. Apa kata iblis tadi? Sesungguhnya aku mengetahui belas kasihan kalian kepada orang ini, maksudnya ini Wad. Apakah kalian mau
jika aku gambarkan sebuah gambar yang serupa dengannya sehingga ia bisa berada di tengah-tengah kalian, majelis kalian, dan kalian pun selalu ingat kepadanya? Mereka pun menjawab ya. Kemudian iblis pun menggambarkan sebuah gambar yang serupa dengan Wat. Selanjutnya mereka meletakkan di tengah-tengah majelis mereka, dan kemudian mereka mengingatnya. Setelah iblis menyaksikan mereka mengingat Wat, maka iblis itu berkata, apakah kalian mau aku buatkan di rumah kalian masing-masing sebuah patung yang serupa dengan Wat tadi? Kata iblis pintar ya. Sehingga kalian dapat mengingatnya di rumah kalian. Gak usah datang ke kuburan lah. Ya patung di imah paminepo si Wat tadi mengingat, oh iya majelma soleh. Lalu mereka menghadap kepadanya dan mengingatnya. Dan apa yang mereka lakukan tersebut disaksikan langsung oleh anak-anak mereka. Selanjutnya mereka terus menurunkan banyak keturunan dan mengajarkan kepada mereka cara mengingat Wat, sehingga akhirnya anak cucu mereka menjadikan Rabb yang mereka sembah selain Allah. Kemudian kata Ibnu Katsir, awwalu ma ubida min dunillahi wadun as-sanamul ladzi sammauhu waddan. Dan sesuatu perbuatan yang pertama kali disembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah penyembahan terhadap patung yang mereka beri nama Wat. Dan Wat itu orang yang paling soleh di antara orang-orang soleh. Nah, itu trik setan. Jadi luar biasa. Di mana-mana kita sangat berbangga kalau ada tokoh-tokoh orang-orang yang soleh meninggal dunia. Hati-hati, nanti dipalingkan oleh setan. Kemudian dikatakan, dan inilah nama-nama beberapa patung yang mereka jadikan sesembahan selain Allah. Al-Bukhari meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Hisam bin Ibnu Juraid, dan telah berkata Atha dari Ibn Abbas, berhala-berhala yang terdapat pada kaum Nuh di Arab, kemudian di Arab dikenal. Kemudian adapun Wat merupakan sesembahan suku Kalab dan Daumatul Jandal, sedangkan Suwa adalah sembahan kaum Huzain, dan Yaghuz adalah sembahan suku Murad. Kemudian pindah ke Bani Gatif di lereng bukit yang terletak di kota Sabah. Sedangkan Ya'ub adalah sesembahan Hamdan, dan Nasr merupakan sesembahan Himyar milik keluarga Dzulkifl. Wahia asma'u rijalin salihina min qaumin Nuhi alaihissalam. Perhatikan itu kata Ibnu Katsir. Semuanya itu merupakan nama orang-orang soleh dari kaum Nuh alaihissalam. Setelah mereka itu meninggal, syaitan membisikkan pada kaum dari orang soleh tersebut agar mereka membuatkan patung-patung mereka di majelis-majelis yang menjadi tempat duduk mereka, yang sekaligus diberi nama-nama mereka. Kemudian kaumnya pun itu mengerjakan bisikan syaitan tadi, sehingga ketika orang-orang soleh itu wafat, generasi pertama, dan ilmu pun sudah mulai terkikis, maka patung-patung itu akhirnya dijadikan sesembahan oleh generasi berikutnya. Allah berfirman, sungguh mereka telah banyak menyesatkan, yakni patung-patung yang mereka jadikan sesembahan, dan yang dengannya mereka telah banyak menyesatkan banyak orang. Dan sesembahan tersebut masih terus berlanjut pada abad-abad berikutnya sampai zaman sekarang ini, di negeri Arab maupun di non-Arab, serta seluruh lapisan cucu Adam. Dan di dalamnya lah doa Ibrahim alaihissalam, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Nah, itu jadi kenapa Allah mengutus Nabi Nuh? Ternyata setan datang kepada kaum Nuh ketika orang-orang soleh di antara kaum Nuh tadi meninggal dunia. Setan punya ide.
Daripada ngariung misalkan di kuburan, sudah saja kita gambarkan gambar, kita bikin patung. Nah, nanti kita buat di rumah masing-masing. Nanti kan kita bisa mengingatnya. Oh iya, kaki kurang teh, gitu. Ini dan itu. Awal-awalnya itu tidak disembah, karena ilmu masih membentenginya. Tetapi makin hari makin bodoh, makin hari makin bodoh. Akhirnya apa yang terjadi? Setan datang lagi kepada generasi yang bodoh tadi. Apa kata setan? Orang-orang dulu kalau minta ujian, mintalah ke patung ieu. Ai patungan, ya teh kemarau, beri kami hujan. Nah gitu. Akhirnya dijadikanlah tempat-tempat keramat tertentu. Nah itu sebenarnya awal daripada penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu penyembahan kepada orang-orang yang soleh. Maka hati-hati. Bagi kita, prinsip kita umat Islam, iza matat insan in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau anak Adam meninggal dunia, putus amalnya kecuali 3 perkara. Perkara yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Perkara yang kedua, sedekah jariyahnya. Perkara yang ketiga, anak soleh yang senantiasa terus mendoakannya. Artinya kalau kita lihat hadis ini, orang mati itu butuh doa dari orang hidup. Ayo nama dibalik, hidup minta kanu. Jangan bagi gue cara berpikir jalan mati. Orang mati itu butuh doa. Sanes kurang kakalah minta kanu mah. Hadis itu kan endor tadi sore. Perhatikan inilah kata Nabi. Kita lihat dalam hadis Bukhari. Ini Nabi bersabda ya. Kita baca dulu hadisnya secara lengkap. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam berkata, telah mengabarkan kepada kami Abda dari Hisham bin Urwa, dari bapaknya dari Aisyah, bahwa Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah SAW sebuah gereja yang dia lihat di satu tempat di negeri Habasyah, yaitu Ethiopia, yang disebut Maria. Kemudian dia menceritakan apa yang dilihatnya, bahwa di dalamnya ada gambar dan patung. Rasulullah SAW bersabda, perhatikan ini, apa kata Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika qaumun iza mata fihim al-abdus salihu aw ar-rajulus salihu banu ala qabrihi masjidan. Mereka itu adalah satu kaum yang jika ada hamba soleh atau laki-laki soleh dari mereka meninggal, mereka membangun masjid di atas kuburannya. Jadi di atas kuburan itu dibikin bangunan dan kuburan dan membuatkan patung untuknya. Maka apa kata Nabi? Maka mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Tapi sangat sulit kalau kita di Indonesia. Memang sudah kebiasaannya seperti itu. Jadi kalau kita lihat makam-makam orang yang disebut mereka orang soleh itu pasti saja banyak bangunan. Ketika kita menyampaikan kenapa seperti itu, mereka menjawab itu beda lagi. Ini makam orang-orang yang soleh. Beda aja makam maneh mantes soleh. Kalau begitu, bagaimana dengan sabda Nabi ini? Kata Nabi, kalau kita bangun tempat seperti itu, bangun tempat masjid, maksudnya masjid itu, kan di masjid itu kan tempat sholat, tempat berzikir, kemudian tempat membaca Al-Quran. Nah kalau kita bangun kuburan, kemudian ada bangunan yang kita serupakan dengan masjid di situ, maka perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaika syirarul khalqi indallahi. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Wah. Ini hadis Nabi yang harus menjadi perhatian bagi kita.
tidak ada pembedaan siapapun yang meninggal dunia, maka tidak boleh dibangun kuburannya itu masjid. Artinya tempat berzikir, tempat sholat, tempat melakukan ritual-ritual tertentu berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Aduh, memang sangat sulit. Maka ini perlunya dakwah di situ. Artinya ada penyeimbang, ada informasi. Ya, kalau nggak ada informasi, nggak ada penyeimbang. Penyeimbangnya tidak ada, akhirnya nanti kesalahan itu turun temurun. Tapi seperti tadi, kalau ada orang yang ingin menyampaikan sebuah kebenaran, wa qala mala'ul ladzi min qaumihi, maka para pembesar dari kaumnya akan berkata, kami lihat mana itu juga ada gelo ini, macam-macam di dia mah beda jadi itu, kan sarwa kene. Akhirnya dipikir-pikir, tetapi dengan baik informasi harus disampaikan dengan tidak pernah memaksakan kehendak. Pokoknya adu informasi terus, dan ini alam bebas untuk menyampaikan informasi terus, informasi. Mudah-mudahan dengan ketekunan kita, dengan kesabaran kita, akhirnya informasi itu masuk sehingga menjadikan sebuah amal dan sikap untuk lebih mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perhatikan lagi hadis ini. Ini ketika Nabi akan meninggal dunia dan sakitnya semakin parah. Ketika sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin parah, beliau memegang bajunya dan ditutupkan pada mukanya. Bila telah terasa sesak, beliau lepaskan dari mukanya. Beliau lepaskan dari mukanya. Ketika keadaannya seperti itu, beliau bersabda, perhatikan ini. Faqala wa huwa kadzalik. La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhazu qubural anbiya'ihim masajida yuhadziru ma sana'u. Apa kata Nabi? Semoga laknat Allah tertimpa kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Artinya sebagai masjid seperti tadi, tempat zikir, tempat sholat, tempat ritual-ritual tertentu. Beliau memberikan peringatan kaum muslimin atas apa yang mereka lakukan. Jadi memang sudah diingatkan dari dulu, jangan ulang lagi apa yang dilakukan oleh kaum. Tapi mau tidak mau pertarungan belum selesai, karena kita terus didatangi oleh syaitan. Makanya Pak, pengajian ketika kita ngajak kepada pemahaman tauhid yang benar itu agak sangat sulit, tidak banyak peminatnya. Tapi kalau ngajaknya agak bodor-bodor dikit, biasanya rame. Karena saya pernah ngaji di satu tempat, kemudian murid saya nyolek, Ustaz, yang rame, cuma maksudnya supaya rame. Ustaz, pernah ada ngamodor itu sekedik cina. Ngamodor masalah. Kalau pengen ketawa nanti kamu pulang saja. Kamu minta tolong istri kamu, tolong ketekin saya dulu, saya pengen ketawa, kan mudah. Kalau hanya ingin ketawa, enggak. Kita masuk ke majelis taklim itu ingin tahu ajaran agama kita yang sebenarnya. Maka seorang ustaz tidak sepantasnya lebih banyak mementingkan bodornya daripada pengajaran agama. Ini pengajaran kita ini berkejar-kejaran dengan waktu. Kita tidak tahu umur kita tinggal berapa jam lagi, tinggal berapa hari lagi, tinggal berapa bulan lagi. Sementara kita tidak paham tauhid yang benar nanti gimana. Padahal dalam hadis sahih dikatakan, man mata yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang mati, dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia masuk neraka. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang mati, dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia masuk surga. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, walaupun dia membunuh, dia pasti masuk surga. Ya cuma masuk dulu ke neraka dulu lah. Belum dulu. Nanti kan kelihatan dikeluarkan. Ada tulisan di jidat katanya Jahanamiyun.
jadi bekas penghuni neraka. Terserah Anda mau pilih yang mana, kita mau pilih yang mana. Mau yang langsung atau mampir dulu? Kabeh jelema hayang langsung, enggak mampir dulu. Walaupun langsungnya itu ada yang terus, ada yang melalui proses pertanyaan yang sangat rumit. Makanya nggak ada cara lagi, ini tauhid sangat penting. Sementara kelihatannya orang sekarang sangat fobia kalau dibahas tentang masalah tauhid, karena memang ternyata tauhid akan bersimpangan dengan kebiasaan yang biasa dilakukan. Kenapa? Karena kesalahan dari mungkin orang-orang yang menyampaikan dulu, ya, supaya nggak terjadi benturan keras melalui bab-bab yang lain dulu. Akhirnya paling repot sekarang memperbaikinya. Kenapa? Karena memang sudah jadi benang yang kusut. Tapi tetap harus diperbaiki itu benang kusut. Jangan didiamkan. Makin kusut makin gede pahala itu ya. Kemudian perhatikan lagi ini. Nabi SAW bersabda dari Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qatalallahu al-yahuda ittakhazu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ini hadis Bukhari, hadis yang sepakati kesohihannya oleh kebanyakan kaum muslimin. Artinya hadis ini kenapa tidak dibacakan? Kenapa tidak dibacakan seperti tadi? Karena terlalu banyak pertimbangan. Tetapi tugas kita ini membacakan. Iqra, baca. Masalah hati tidak bisa kita memaksakan seseorang. Tetapi informasi itu harus disampaikan. Biarkan informasi bekerja. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kepada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari pelajaran kaum Nuh tadi ternyata satu pelajaran yang bisa kita ambil. Apa pelajarannya? Islam sangat mencela perbuatan yang disebut taklid. Karena anak cucu Adam tadi ketika di zaman Nuh, mereka itu taklid mengikut bapaknya saja. Oh, bapaknya begini ya. Akhirnya mereka bapaknya meninggal, diteruskan lagi oleh anak cucunya. Mungkin begitu pun kita. Mari kita evaluasi. Kita ini belajar agamanya bagaimana? Maaf ya kalau kita tanya, "Hai bapak, ibu tahu sholat itu dari mana?" Jarang sekali ada yang membaca Quran, membaca hadisnya. Pada dasarnya dia hanya ikutan. Makanya ada mu'alaf katanya ketika masuk Islam bingung. Datang ke masjid ini begini, pindah lagi ke masjid itu begitu. Yang benarnya mana ini? Kenapa? Karena dia belajar tidak berdasarkan tekstual Al-Quran dan hadis, tetapi mereka belajar agama karena lingkungan, karena ikutan, dan ini yang mengakibatkan kaum Nuh tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat celaan terhadap taklid. Allah berfirman, "Walaqad atayna Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi 'alimin." Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun, dan adalah kami mengetahui keadaannya. Isqala li abihi wa qaumihi ma hazihi tamasilul lati antum laha akifun. Perhatikan ya. Jadi Nabi Ibrahim datang kepada kaum. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaum. Apa kata Ibrahim? Ma hazihi tamathilul lati antum laha akifun. Ia tempat naon wae yang kamu tekun beribadat kepadanya. Anu dipigawai ku maneh teh naon ieu teh? Coba sudah mana gitu.
Qalu, mereka menjawab, wajadna aba'ana laha abidin. Mereka menjawab, kami melakukan semua perbuatan ini karena kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Jadi nanti bapak mana gitu aja nuturkan, kan gitu. Jika orang sholat gitu ditanya ya di mana, masing-masing wae ya mati pun bapak cina, nggak bisa. Urusan ibadah itu harus bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau enggak, Anda dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda telah terjebak dalam situasi yang disebut taklid. Kenapa taklid? Ketika Nabi Ibrahim berkata, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya? Kamu kelilingi, kamu tepuk-tepuk, kamu hormati patung tadi, kemudian kamu menangis di sekitar mereka itu. Apa? Jawabannya sederhana. Mereka berkata, wajadna aba'ana laha abidin. Mereka menjawab, kami dapati bapak-bapak kami menyembahnya. Segitu. Jadi kalau diklarifikasi ya di mana? Ya di pun bapak wae. Nah itu taklid model gitu mah. Kemudian apa kata Ibrahim? Laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan bapak-bapak kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Apa sih at-tamathil? At-tamathil tadi apa? Dijelaskan oleh para ulama, at-tamathil jam'u timsalin wa huwa suratul masnu'atu ala sibhil insanin aw hayawanin. Sebuah gambar yang dibentuk sehingga menyerupai manusia atau hewan. Nah, kami selalu menghadap kepada patung-patung itu untuk menyembah. Perkataan ini merupakan akar kebodohan mereka, karena mereka tidak mengemukakan bukti kuat atas kebenaran dan manfaat atas penyembahan mereka terhadap patung-patung itu. Mereka hanya mencontoh dan mengikuti dengan taklid buta. Waqtafu bitaklidil a'ma. Taklid bu, coba kita cek. Kalau misalkan fajar, kamu sholat takbirnya di mana? Coba peragakan takbir Allahu Akbar. Sampai mana kamu angkat tangan? Nah, sampai situ misalnya. Kalau ditanya, lengan mana ikan dia itu di mana? Keterangan ada di pun guru kia, di bapak kia. Ah, sudah ada itu disebut taklid. Tetapi kalau dia bisa membacakan hadis Nabi SAW, dia kutipkan misalkan hadis riwayat ini Ahmad atau apapun namanya, bahwa Nabi SAW mengangkat tangan sejajar bahu. Itu bukan taklid, itu namanya ittiba. Kalau begitu masyarakat kita ini banyak taklid atau banyak ittibanya? Benar tak? Kurang sudah mah sesuai nama atau turun undi. Dan kita harus akui, dan memang begitulah cara belajar agama kita dulu, karena tidak dipola. Maka mulai sekarang, karena nanti yang akan ditanya adalah diri kita, kita harus mulai menstandarisasikan ibadah kita merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Betul? Kalau tidak, Anda yang rugi. Waktu makin hari makin sempit. Kadang-kadang malaikat maut dongkap, sementara ibadah orang masih acak. Kadun, istilahnya tidak ada sumber sama sekali. Siapa yang mau bertanggung jawab dengan Anda? Anda bisa minta bertanggung jawab kepada siapa? Maka masing-masing bertanggung jawab pada dirinya sendiri.
Kemudian di situ dijelaskan oleh para ulama dzamut taqlidi wa annahu laisa bidalilin wala burhanin lil muqallidi ala ma ya'taqidu aw yaf'al. Celaan terhadap sikap taklid buta karena tidak ada dalil dan keterangan bagi orang-orang yang bertaklid terhadap sesuatu yang dia yakini dan yang dia lakukan. Taklid buta ini dicela. Kita lebih dalam lagi, apa sih yang dimaksud dengan taklid? Perhatikan. Taklid itu berasal dari kata qallada yaklidu, qallada dari wazannya fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu, qallada yuqallidu, taf'ilan menjadi taklidan. Jadi taklidan. Nah, tulisannya begini nih, taklidan. Kita lihat. Nih, taklidan wazannya taf'ilan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Apa sih yang dimaksud dengan taklid? Dijelaskan oleh Abu Abdullah bin Khawats. Ia berkata, pengertian taklid menurut syara adalah mengikuti pendapat tanpa mengetahui hujah yang dijadikan dasar bagi pendapat tersebut. Kata beliau, at-taklidu maknahu fi syar'i al-khuruju ila qaulin wala hujjata liqailati alaihi. Jadi yang disebut dengan taklid menurut syara, taklid menurut syara adalah mengikuti pendapat tanpa mengetahui hujah yang dijadikan dasar bagi pendapat tersebut. Kita perhatikan, kalau begitu ibadah kita ini banyak taklidnya atau banyak ittiba? Banyak taklid atau banyak ittiba? Sudah jelas kita ini banyak taklidnya. Kita ini hanya ikut-ikutan beribadah sekarang itu. Dan ini dicela di dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Anda tidak punya argumentasi yang kuat dalam beribadah, dan kalau Anda tidak punya argumentasi yang kuat dalam ibadah, maka Anda tidak akan aman nanti di yaumil akhir. Seperti saya ambil contoh tadi, coba untuk takbir segini. Nah, ada orang mengatakan nggak usah dimasalahkan lah yang namanya takbir begini. Masalahkan saja itu yang nggak sholat katanya. Lu sholat ke apa kata Allah? Fawailul lil musolli. Sungguh celaka orang-orang yang sholat, itu kaum munafikin maksudnya. Dijelaskan oleh para ulama, fawailul lil musallin allazina hum fi sholatihim sahur. Sahur, mereka sholat dalam sahur, lalai. Fawailul lil musallin, mereka dicela. Kenapa dicela kaum munafik itu? Karena mereka sholat itu sahur. Sahur itu diberikan penjelasan. Yang pertama, mundur-mundur waktu. Yang kedua, masa bodoh rukun dan syaratnya tepat ulidai. Yang ketiga, tidak khusyuk. Dan yang keempat, dia tidak mengerti apa yang dia baca. Itu sahur. Jangan-jangan kita seperti itu. Fawailul lil musallin. Nah, untuk itulah kata Abu Abdullah bin Huwais tadi, bahwa taklid itu dicela. Kemudian dalam kitabnya yang lain, Abu Abdullah bin Khawats berkata, wa qala fi mawdu'in akhar min kitabi, kullu man ittaba'ta qawlahu min ghairi ay yajiba 'alaika qabuluhu bidalilin yujibu zalika fa anta muqalliduhu. Setiap orang yang kamu ikuti pendapatnya, di mana dia tidak mewajibkan kepadamu untuk menerima pendapatnya itu berdasarkan dalil yang wajib kamu ketahui, maka kamu itu muqallid, orang yang bertaklid. Misalkan saya ngajarkan kepada Anda sholat itu takbirnya sampai di sini, kemudian saya nggak peduli ada dalilnya atau enggak. Nah, Anda yang ikut saya itu muqallid namanya. Tetapi kalau saya ajarkan Anda takbirnya seperti ini,
Kemudian saya bacakan hadisnya bahwa Nabi SAW mengangkat tangannya itu mendekati bahu ilaman kibai misalkan. Nah, saya bacakan dalilnya, Anda ikuti dalil dari Anda, bukan mukallid namanya. Anda itu disebutnya muttabi'un. Jadi pengikut. Ya. Kemudian di situ dikatakan wa taqlidu fi dinillahi ghairu sahih wa kullu man aujaba dalila alaika ittiba'u qawlihi fa anta mutabbi'uhu. Setiap orang yang mewajibkan kepadamu untuk mengetahui dalil yang dijadikan rujukan untuk mengikuti pendapatnya, maka kamu termasuk muttabi'. Nah, kalau begitu kita bertanya, kita ini belajar agamanya taklid atau ittiba? Itu aja pertanyaannya. Kita belajar ini taklid atau ittiba? Jawabannya sebagian besar saudara kita belajar agama ini dengan taklid. Karena kata Abu Abdillah bin Khawas tadi bahwa kalau kamu mengajarkan sesuatu, kamu tidak mewajibkan orang tadi tahu dalilnya dari mana, maka orang yang mengikuti kamu itu disebutnya muqallid alias taklid. Tetapi kalau kamu mengajarkan sesuatu kepada seseorang, kamu bacakan Quran dan hadisnya, maka orang yang ikut kamu itu sebenarnya bukan ikut kamu, dia ikut Al-Quran dan hadis. Itu disebutnya muttabi'un. Nah, kemudian taklid itu wa taklidu mamnu'un. Di situ dikatakan, kita lihat dulu. Wal ittiba'u fid dini musawwarun wa taklidu mamnu'un. Ittiba dalam agama hukumnya boleh, sedangkan taklid hukumnya dilarang. Gara-gara taklid kepada nenek moyanglah akhirnya patung orang-orang soleh tadi disembah. Kenapa? Karena pakai taklid tidak lagi dijelaskan ilmunya, hanya sekedar ikutan. Kenapa? Kalau kita hanya ikut-ikutan, setan datang sebagai intruder, dia akan masuk memalingkan sesuatu yang benar menjadi sesuatu yang salah. Diawali dengan apa? Diawali dengan taklid. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi awal-awal dari kisah Nuh itu mengajarkan kepada kita bahwa penyembahan kepada selain Allah itu dimulai daripada penyembahan kepada patung gambar dari orang-orang yang soleh, yang tadinya mereka hanya sekedar patung dan gambar tidak disembah, tetapi karena mereka terus bertaklid tanpa ilmu pengetahuan yang jelas, akhirnya setan datang, akhirnya mereka menjadikan patung dan gambar itu sebagai sesuatu yang disembah. Dan inilah yang dicela di dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam ketika berkata kepada kaumnya yang jahil tadi, isqala li abihi wa qaumihi ma hazihi tamathil allati antum laha akifun. Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya? Mereka menjawab, qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Mereka menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Langsung Allah memberikan jawaban melalui mulut Ibrahim alaihissalam, melalui lisannya. Apa kata Allah? Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Sesungguhnya kamu dan bapak-bapak kamu itu berada dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Karena tidak ada argumentasi, tidak ada hujah sama sekali. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita mulai. Saya ingin mengajak saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena hidup kita ini sempit sekali. Enggak kerasa seminggu habis, waktu itu cepat sekali. Sementara kita tidak pernah mau menstandarisasikan ibadah kita. Bahaya. Dan mudah-mudahan mari kita mulai membuka kembali. Anda yang melaksanakan sholat, coba dibuka lagi, dicek kembali lagi. Suami istri saling cek misalkan,
cari rujukan bukunya, misalkan baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau pelajaran-pelajaran sholat yang menyertakan dalil-dalil yang sahih. Kemudian cek kembali. Hanya dengan begitu kita selamat dari tipu daya syaitan. Kalau tidak, kita hidup di dalam kegelapan karena kita mengikuti taklid. Setan membisikkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita berada dalam kebenaran. Padahal sesungguhnya setelah hujah datang, ilmu menyingkap semuanya itu, sesungguhnya Anda termasuk orang yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum ditutup ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ada dua pertanyaan. Yang pertama mengenai tadi setelah jelas disampaikan bahwa kuburan di masjid ataupun tempat ibadah di atas haram ya, atau berdasarkan tentu haram. Ya. Bagaimana dengan Kamu Rasul kan rumahnya kan beliau itu kan berlaki di masjid, kemudian akhirnya kan beliau itu dikubur di rumah. Nah, malah sekarang dalam Nabawi itu tidak ada batasnya antara masjid dengan makam Nabi. Itu gimana ya? Sebenarnya apa itu yang menjadi pertama? Semua yang kedua atau judulnya jawab dulu ya? Ya kalau kita lihat kan dalam hadis sahih, setiap nabi yang meninggal dunia itu akan dikuburkan di mana dia meninggal. Itu sudah hadis sahih. Artinya ketika Nabi meninggal di rumah, di pelukan Aisyah, di paha Aisyah, maka disitulah dia dikuburkan. Sebenarnya tidak dikuburkan di dalam bangunan, karena hadis itu datang seperti tadi, dimanapun dia mati di situ dikuburkan. Kan sudah ada keterangan yang lain dari hadis Nabi SAW yang tadi kita bacakan. Artinya sebenarnya bukan berarti kuburan Nabi itu berada di dalam masjid, karena adanya hadis tadi. Setiap Nabi yang meninggal dunia, disitulah dia dikuburkan. Artinya kalau Nabi waktu itu meninggalnya di masjid, di dalam masjid, ya di situ dikuburkan. Orang ulah nuturkan, orang mau beda dengan Nabi. Kita diperlakukan dalil yang lain itu khusus untuk Nabi SAW berdasarkan hadis beliau. Seperti tadi, setiap Nabi yang meninggal dunia, dimanapun dia meninggal, disitulah dia di. Kemudian yang kedua mengenai gambar dan patung kan memang itu hukumnya haram ya, maksudnya. Karena kan awalnya memang itu dipakai orang yang soleh jadi bersamakan. Nah sekarang ini kan banyak gambar-gambar yang sebenarnya nggak dipasang-pasang, tapi ada dalam sosmed lah, sosial media lah, Facebook, Instagram, itu gimana hukumnya? Foto-foto yang ada. Masalah patung dan gambar itu terjadi ikhtilaf juga di antara para ulama. Ada yang mengatakan haram total, ada yang mengatakan nanti dulu keperluannya apa. Ada yang mengatakan diseleksi lagi, yang haram itu sesuatu yang disembah, gambar, patung yang disembah. Selagi bukan yang gambar dan patung yang disembah tidak haram. Nah kembali lagi kepada kita, nanti ada kaidah fikih. Al-khuruju minal khilaf mustahabun. Keluar dari perbedaan itu lebih baik. Kira-kira akan mengganggu akidah kita, ya nggak usah dipasang. Ya, seperti tadi itu pendapat banyak sekali. Jadi kita tidak bisa mengatakan haram secara total, karena para ulama berbeda pendapat tentang hukum patung dan gambar itu. Nah yang jelas keharamannya itu patung dan gambar yang memang dipakai sebagai untuk disembah. Nah, itu. Ya, kita tidak bisa menafikan ya seperti itu perbedaan pendapat para ulama. Tapi kan seperti yang saya sampaikan tadi, keluar dari perbedaan lebih aman. Ada yang lain silakan. Nah kalau tidak ada, itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi sekali lagi, peristiwa kaum Nuh, kenapa Allah mengutus Nabi Nuh? Karena telah terjadi pembelokan ibadah, tidak lagi kepada Allah, tetapi kepada orang-orang soleh. Maka Allah mengutus Nabi Nuh untuk mengembalikan
peribadatan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa akar masalahnya sehingga mereka menjadikan patung gambar orang-orang soleh itu sebagai sesuatu yang disembah pada generasi-generasi yang akhir? Jawabnya cuma satu. Setan datang, kemudian mereka tidak lagi menggunakan ilmu, tetapi mereka mempelajari sesuatu berdasarkan ikutan yang disebut taklid tadi. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.